apa fatwanya sehingga bank syariah itu tidak dikategorikan riba? Kalau karena saya khususnya jadi bendahara semua organisasi itu adalah kita memegang dana umat gitu, yang gara-gara slip sedikit itu dosanya minta maaf sama Ya kalau Allah. 400 anggotanya 400 orang. Syariah itu apakah khusus nasabah buat orang Islam? Ini tuh gelasnya itu luar biasa tuh. Gelasnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba bincang-bincang dengan Kepala Cabang Bank Mega Syariah, Ibu Putri Rosmala Dewi. Mudah-mudahan nanti bisa banyak yang kita bisa pelajari dan menginspirasi kita semua. Yuk kita lihat sama-sama. It's time to escape the ordinary. Introducing Suzuki XL7, the new extraordinary SUV. Enjoy extraordinary comfort in every journey. Explore extraordinary experience in every destination. Feel extraordinary pleasure in every challenge. Suzuki XL7, geared to accomplish. Kita belum pernah ketemu, ya kan? Sudah. Gimana belum ketemu kan? Belum. Tapi awet muda sih bang, Kasih mic dong, biar. tambah langsingan gitu kan. Iya. Insyaallah. Ada berapa bulan ya? Kayaknya kita tuh terakhir ketemu, kapan ya terakhir ketemu? Ini taruh di mana nih? Oh sini ya? Nah, gitu. Kayaknya terakhir ketemu itu acara di sini aja kita nggak sempat ketemu. Yang mana? Oh yang ini, Iya. yang depan. Iya, kok nggak Terima ya. ketemu itu waktu abang kesini. Kita terakhir ketemu itu dong. Abang kan meeting di sini, aku di Jakarta. Ketemu itu acara sama Pak Gub Pedek. Oh iya, Kadex ya. Waktu halal bihalal sama Pak Gub, abang nggak ada. Nggak ada. Iya. Waktu audiensi pertama. Ayo kita masuk. Yuk, Sini, yuk, duduk. yuk. Udah makan siang belum? Udah dong. Udah ya. Oke, selamat sore teman-teman pebisnis dimanapun berada. Hari ini kita berkunjung ke tempatnya Bu Putri. Bu Putri, Kepala Cabang Bank Mega Syariah. Teman lama, sudah lama nggak ketemu. Hari ini silaturahim. Selamat sore. Sore Bang Andrian, luar Assalamualaikum biasa. dong. Waalaikumsalam. Kalau syariah, assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. benar. Terima kasih atas diterimanya kami hari ini. Mungkin kita nanti akan banyak bertanya kepada Ses Putri, banyak hal mungkin tentang kisah suksesnya, sukses story-nya selama meniti karir di perbankan, bagaimana sebagai wanita karir, punya keluarga, membalance hubungan itu sehingga semuanya bisa sukses. Hari ini kita akan langsung bertanya kepada beliau. Ses Putri ini adalah salah seorang wanita karir yang sangat, kalau di perbankan sangat terkenal. Ada berapa? 8 bendahara ya? 8 jabatan bendahara. 8 organisasi. Di 8 organisasi. Jadi memang luar biasa Ses Putri. Nanti kita tanya kenapa jabatannya bendahara di mana-mana ini. Oke. Ses Putri, mungkin kita mulai dengan gimana sih waktu mau mulai karir di perbankan? Dulu belum syariah ya? Belum. Tahun berapa tuh? Pertama kali mulai bekerja itu sebetulnya kalau di Lampung sendiri itu saya tahun 2002. 2002. Tapi sebetulnya saya dari kuliah di IPB pun, di Unpad pun itu Oke. sudah kerja Bang. Jadi emang terbiasa track tinggi lah dulu. Nikah muda soalnya kan. Berjuang secara ekonomi. Jadi dulu S1 kuliah pertamanya di IPB, Di IPB, terus ke Unpad. lalu di Unpad, Oh. kemudian baru pindah ke UTB, UBL. Ini nanti kita cerita deh. Ada panjang gitu. Satu sisi yang mungkin orang nggak banyak bisa dia belajar terus sampai detailnya banyak ya. Nanti kita tanyain mungkin di sesi terakhir ya. Nah mungkin habis dari sekolah, bank pertama yang
masukin bank mana tuh? Ya, jadi karir pertama. awalnya itu saya itu bermula di saat saya kuliah di IPB, itu kita terima uang saku dari BUN dulu ya, Bank Umum Bank Umum Nasional, Nasional. udah Iya, nggak oke, ada. udah. Lalu setelah lulus kami ada secara moral lah ya, kita harus bekerja. Jadi pertama kali saya sampai kuliah di Unpad karena menikah muda, lalu Di Bandung, suami saya sekolah di Unpad, kita Oke. kembali ke Bandung dong, pindah ke Bandung. Sambil kerja, sambil kuliah. Sambil kerja itu sebagai corporate secretary di Oh. BFI Finance sebetulnya. Di BFI BFI Finance grupnya Bandung. Bunas ya. Grupnya Bunas. Dulu kan Bunas, terus akhirnya jadi BFI. Itu perpindahan tuh Bang. Sambil kuliah Bang. Begitu lulus dari Unpad, nah itu pertama kali Lampung buka itu Bang Panin. Oke. Nah itu sebetulnya begitu kembali ke Lampung, kita buka cabangnya belum ada, jadi kita 25 orang pertama yang buka cabang Bank Panin waktu itu di Lampung. Makanya Umur 22. 24 tahun, 23 masuk ke 24 lah Masih itu. muda banget ya. Tuh ada yang belum lulus kuliah itu umur 23. Oke. Kita ketemu 2000, sepertinya kita 2003 udah ketemu. udah ketemu ya. Karena saya langsung kan pegang KPM, langsung ketemu KPM Abang. waktu itu ya. Iya, 2003 Abang masih di Lampung apa Di di Lampung. Palembang? Di 2000 Padang. Ya, 2001 sampai 2006 saya di sini. Nah, itu kita udah ketemu Udah itu, ketemu Bang. ya. Udah mulai join bisnis Oh, ya. udah gitu luar biasa, mentor kan? Udah mulai ngurus IMA ya. Itu dia udah jadi bukan pengurus IMA tapi sebetulnya orang yang sangat sibuk di belakang IMA. Luar biasa. Ya ini salah satu orang yang mensupport sehingga sukses IMA bisa sukses eksis di Lampung ya, luar biasa. Lampung paling keren tuh IMA-nya. Berapa tahun di Penin berapa tahun? Saya di Panin itu 8 tahun, Bang. Di bagian Begitu masuk itu saya tuh jadi kayak head back office gitu ya. Oh, awalnya head back office. Authorizer jabatannya. Jadi orang yang ngopret gitu ya. Lalu ada satu waktu kita buka divisi mobil, ditanya siapa yang mau berani pegang gitu. Ya saya dengan nothing tulus saya tunjuk tangan kan. Padahal ya zaman itu bawa mobil aja belum bisa Bang. KPM ya itu ya. KPM namanya KPM. Baru berkenalan sama banyak dealer. Iya, ternyata luar biasa laki-laki semua dong. Gitu. Tapi justru karena itu ternyata strateginya manajemen tuh taruh perempuan yang pegang itu sebetulnya poin juga. 8 gitu. tahun ya dengan banyak prestasi. Prestasi luar biasa itu dari tahun pertama udah menorehkan prestasi itu. Apa aja tuh, Sus Putri? Jadi waktu itu KPM itu juga baru dibentuk di Bank Panin secara keseluruhan seluruh Indonesia. Baru ada Jakarta, kalau nggak salah tuh Sumatera itu titiknya itu baru Lampung sama Medan kalau nggak salah. Tapi begitu masuk kan kita terseok-seok juga lah, namanya baru ya. baru mulai. Tapi entah kenapa waktu itu Lampung berkat salah satunya berkat Bang Adrian tuh ya, karena full dulu sama Suzuki dulu Bang. Suzuki juga hebat Dulu, ya. Jadi Suzuki itu dulu motonya semua masuk Panin dulu, jika ditolak baru masuk leasing lain. Luar biasa. Luar biasa zaman itu. Semua Jadi saya kenal sama baik. Toyota sama Suzuki, Paling banyak Suzuki. lebih banyak Suzuki. Paling banyak Suzuki. Cuman Karena kalau Toyota secara punya volume, ACC. iya, ya kan? Oke. dulu adanya ACC. Secara volume menang Astra pasti. ya. Tapi kalau secara quantity Ya. lebih banyak Suzuki. Kan tadi Suzuki itu masuk dulu Panin utamanya, ditolak Panin baru. Oh iya, sampai hari ini Persada masih jadi nasabah prioritasnya Penin Iya, ya, betul ya. gitu. Rekening utamanya juga di situ. Rekening. Dia udah lama nih rupanya hubungan sama Suzuki. Wah, saya itu sampai hafal seluk-beluknya itu Persada. Jadi apa aja yang selama 8 tahun apa namanya yang paling berkesan? Tentu banyak kan kisah sukses, tapi juga mungkin ada kisah yang kurang mengenakan. Boleh cerita nggak, Sus Putri? Jadi di perjalanan tadi Abang pernah tanya, saya itu 8 bank, satu non lembaga keuangan Ya. gitu ya. Tapi yang pasti yang belajar banyak itu sampai jadi role modelnya saya itu adalah ceritanya waktu saat kita ketemu Bang di Panin. Jadi kalau yang lain itu udah ambil sarinya saya gitu loh. Udah sayanya setengah sudah jadi lah, 3/4 udah jadi. Udah jadi profesional lah itu ya. Iya. Tapi benar-benar 8 tahun di Bank Panin itu secara mental, secara kemampuan, secara emosional itu saya sangat terbentuk gitu. Jadi kalau ditanya pimpinan cabang saya yang lalu juga temannya Bang Andrian ya. Bang. Kalau ditanya siapa yang paling berperan di kehidupan saya sampai menit ini,
Itu adalah pimpinan cabang waktu di Bank Panin. Bang Jelani. Bang Jelani Wijaya ya, thank you Pak Jelani. Mantap. Kalau Pak Jelani lihat, saya selalu bilang sama beliau, Iya. saya pindah-pindah bank gitu ya, pasti kepala atasannya areanya saya atau apa namanya manajemen di atasnya itu banyak. Tapi yang membentuk saya untuk menjadi begini itu adalah kesan saya waktu pimpinan cabang. Jadi fundamentalnya saat itu belajar sama Bang Jelani. Bang Jelani. Termasuk Sama satu, saya tuh berani pindah-pindah bang. Kan Iya. biasa kata orang sih dalam tanda kutip perempuan takut kan takut karena resiko ya. lolos probation 3 bulan. Tapi kalau kita sebagai pro hire cocok di salary gitu ya, di apa namanya fasilitas, tapi kan ada konsekuensinya, ada probation 3 Iya, bulan iya, yang iya, harus iya. saya penuhi. Kalau saya yakin di depan saya akan Pasti ambil. lewat ya. Insya Allah nggak pernah juga nggak lolos probation itu kayaknya di CV saya tuh lolos semua. Jadi tuh. dibentuk sama Bang J itu lebih ini ya, jadi marketer kali ya. Bukan, iya, marketer dan dia itu gini. Kalau saya percaya, saya cuma ngomong sekali. Selanjutnya dia nggak fokus di proses. Proses itu karena kamu udah dewasa dan saya anggap mampu lakukan. Yang penting hasilnya harus sesuai yang beliau ingin. Nggak Apa kunci suksesnya, Ses? kunci Kan suksesnya. banyak itu ya orang yang dilayani, belajar internal. Kan tadinya dari back office kan? Iya, Terus bisa keluar dan banyak teman, sukses, dapat nasabah gitu kan. Terus bisa jaga juga maintain, dia punya NPL-nya bagus pasti kan. itu yang luar biasa Kalau itu. NPL-nya nggak bagus ya pasti nggak dikasih lagi kan. iya benar itu. Bang. Apa tuh kuncinya? Kunci sukses itu yang sampai saat ini saya selalu garis bawahi, itu juga yang saya sharing ke teman-teman di sini, bahwa yang penting itu kita kan kekuatan itu kita sebagai marketer lah atau marketing Ya, lah ya. ya. Itu berbuat baik dan tulus saja dan tanpa membedakan orang. Pasti abang yang ngerasain ini interaksi. Sesibuk apapun saya nggak pernah nggak Pasti angkat ada. telepon. Saya pasti problem solve gitu dan semua nggak nanti ya saya suruh staff saya itu pasti saya yang akan deliver dulu ke staff sejelasnya, baru saya Jadi servisnya lepas. excellent ya. Excellent itu dia. Saya merasakan. Hebat. Bener. Dan tuntas ya selalu. Tuntas. Kalaupun saya tidak bisa membuat puas, tapi nanti akan saya tanya gitu. Saya jelaskan bahwa saya tidak bisa begini karena begini gitu. Jadi tidak semua permintaan dari nasabah itu kita adopsi karena kan keterbatasan produk atau sistem dari masing-masing bank yang saya lewati. Tapi setidaknya semua saya berani gentle gitu loh. Saya nggak bisa karena begini. Bapak saya tolak, belum bisa dulu pembiayaan di kami karena begini. Oh, ada yang ditolak juga. Ada lah pasti bang, pasti. Tapi dijelasin. Saya kenapa. jelaskan, jadi mungkin hasil BI checking, OJK checking, nggak apa-apa bang, pak, bu, tapi sebaiknya besok-besok harus diselesaikan, datang ke banknya, minta gini-gitu. Intinya, oh baik Bu Putri gitu. Akhirnya dia nanti akan, apa kata orang, mulut ke mulut ya. Ya, power of mouth ya, power iya, of mouth, dari cerita. mouth of mouth gitu ya. Iya. Kalau misalnya saya punya perusahaan atau punya usaha, saya nggak ngerti mau dia apa-apain, silahkan kamu datang ke yang namanya Bu Putri, Bank Mega Syariah. Dia akan kasih solusi. Walaupun nggak harus sama saya Jadi kreditnya. konsultan gitu ya. Konsultan sebetulnya Pak. Supaya saya juga jadi kaya ilmu kan. Jadi kalau bisnis perbankan yang pertama service excellent. Iya, Pelayanan yang tulus ikhlas. tulus, Ya? tulus ikhlas. Serius nih ya. Benar, dalam segala hal saya Itu ngomong. kuncinya ya. Makanya selalu berorganisasi. Kalau orang nggak tulus, Iya. mana males nggak sih ngeladen organisasi, nggak ada uangnya gitu kan. Tapi luar Nggak biasa pamrih ya. rezekinya, iya. Oke. Yang kedua apa, Sus Putri, selain service excellent? Tapi yang paling penting itu adalah kepercayaan, Bang. trust ya. Trust. Saya itu meyakinkan bahwa saya itu harus bisa dipercaya dan saya konsisten dengan omongan. Jadi kalau saya bisa, Bang Andrian nanti saya bantu. Kita coba untuk pengajuan. Nggak bisa, ya kita juga cari jalan. Bahwa ini nggak mungkin di saya. Gitu ya. Tapi saya akan cari jalan. Mungkin ini bukan ke lembaga keuangan bank, bank umum atau apa. Tapi mungkin kita bisa coba ke lembaga keuangan yang lain gitu. Waktu di KPM kan banyak nasabah yang apply ya. Ya, Ada yang di reject juga kan. pasti. Banyak nggak? Berapa persen? Jadi kalau di saya itu agak berbeda nih Bang. Waktu saya di Lampung kan saya 2 bank di Lampung, lalu saya hijrah ke Jakarta. Lumayan juga lama itu ya. Itu gaya saya memperlakukan nasabah di Lampung sama di Jakarta agak berbeda. Dulu kalau di Lampung, Abang pasti yang ingat. Jadi kalau saya itu cuman percaya semua orang itu punya tingkat sosial yang berbeda, punya lingkungan, punya keluarga. Jadi misalnya misalnya Abang ada orang yang saya kenal,
Bu Putri saya mau ambil Innova nih. Saya sih langsung bilang ya udah ke marketingnya Astra atau apa namanya customer service-nya Astra, silakan langsung kasih kunci. Nanti urusan di belakang saya yang urus. Kan saya percaya bahwa kalau saya percaya orang juga nggak akan merusak kepercayaannya ke saya. Oke, ini kan dulu Suzuki banyak jualan. Iya. Banyak di reject nggak? Jadi Suzuki itu unik, Bang. Unik, ya? Karena gini, berhadapan dengan orang, beda sama Astra ya, menengah ke atas. Ini bukan mengotak-ngotakan ya, tapi ini cuma segmen ya. Tapi kalau Suzuki itu adalah menghadapi nasabah yang baru pertama kali punya mobil. Zaman beda, itu carry, zaman dulu. Carry, ya kan zaman wah, itu yang namanya rewel bertanya, hitungannya ngejelimet. Lalu juga dia pengen tahu banget gitu loh apa namanya itu dari angka dari mana, dan merasakan lebih bahagia ngasih orang beli Suzuki zaman itu karena kan dia langsung bawa ke saya ya, datang misalnya orang dari luar kota, Bu ini pertama kali saya ke Bandar Lampung setelah saya ambil mobil gitu, itu bawa pisang, bawa singkong gitu orang-orang yang lugu-lugu gitu. Iya, dan dia nanti bilang, Pak bilang ya nanti sama di desanya atau di kampungnya bahwa kalau mau beli mobil Suzuki pembiayaannya lewat Bang Mani. Jadi kadang-kadang dulu saya dari sisi bank, saya yang jualan loh Bang ke developer. Jadi nanti ke desa ini di Sidomulyo ya, saya ingat baru di Lampung Selatan. Dari ujung ke ujung Pasir Sakti itu ya dulu. Pasir Sakti. Ya, ujung ke ujung tuh semuanya ambil Suzuki gitu. Jadi apa namanya justru dari bank yang bantu kan kita mutualisme lah Bang. Ya kan? Sekarang boleh bantu lagi dong? Oh boleh dong. Bener-bener boleh. 8 tahun ya, banyak kenangan, banyak kisah sukses gitu ya. Terus pindah tahun berapa ke sini dulu ya, sebelum ke Jakarta ya? Saya itu jadi di tahun 2009, 2010 saya pindah ke Bank Mega Konven yang di Malahayati. Oh di sini dulu, di Lampung dulu ya? Iya, di Lampung dulu. Setahun sebulan lah. Mega konvensional. Mega konvensional. Ada luar biasanya Bang, ada balik itu. Naik jabatan atau apa? Kalau dibilang levelnya itu sama, cuman ada uniknya. Dulu waktu saya di Bank Panin, kan saya orang kredit nih, kredit mobil, wah bosi banget. Iya kan, soalnya luar biasa lah itu ya. Orang beli mobil ya. Iya, orang beli mobil ingatnya bukan Bank Panin diingat, tapi Bu Putrinya yang diingat. Begitu saya masuk Bank Mega, Bang, saya pegang funding. Karena jabatan saya itu deputy funding. Jadi kalau di sana masih cari duit ya? Iya, jadi saya itu khusus funding dan kartu kredit. Keadaan terbalik, yang biasa orang mohon-mohon ke saya, ini saya yang memohon ke orang. Dua hal yang bertolak belakang ya? Tapi ini adalah titik baliknya seorang putri Bang. Dulu saya waktu di Panin itu agak sedikit galak, dalam tanda kutip ya, tegasnya luar biasa gitu ya. Tapi begitu saya di funding, saya baru sadar, oh ternyata memang keadaan harus berubah, dan saya yang harus saya ubah adalah diri saya dulu caranya gitu. Dari yang biasanya saya orang samperin saya lah, orang dia yang butuh, ini kita yang benar-benar harus jalan. Agak tangan di bawah dikit ya. Tangannya di bawah, benar. Tapi yang diminta kan depositonya miliar-miliar. Itu dia gitu, karena yang pegang 1 miliar ke atas harus di bawah divisinya saya. Tapi justru ini yang menyempurnakan kenapa saya berani hijrah ke Jakarta. Karena saya sudah menguasai kredit, saya menguasai funding. Kalau pelayanannya sudah sukses, dipercaya, kemudian harus lebih adaptability ya, lebih luas. Luas itu dia. Ini udah 3 kunci sukses nih. Kita dapat dari Sus Putri ya. Jadi mungkin pertama itu pelayanan excellent ya, pelayanan yang tulus ikhlas, kemudian harus bisa dipercaya. Yang ketiga luas. Berpindah ya dari yang tadinya kasih uang, sekarang harus cari uang. Berani mencoba. Perubahan. Dan belajar banyak situ. Belajar banyak. Apa yang paling berat tuh? Kan agak jauh nih. Jauhnya luar biasa. Jadi sebetulnya perbedaan. Sambil minum ya? Oh iya, sambil minum Bang. Sambil diminum. Ini tuh gelasnya itu luar biasa tuh. Gelasnya New Carry, Persada Group, espresso dan baleno. Oh, kita berbeda kalau gitu. Beda. Ya, jadi tergantung segmen ini. Minum ya? Iya, minum ya, Bang. Minum ya, Mas. Oke. Jadi mesti belajar satu hal yang baru ya. Adaptability. Berapa lama? Setahun ya? Ya, sebulan sebelum saya ke Jakarta. memutuskan pindah ke Jakarta. Tapi memang titik
titik puncaknya itu adalah saat saya pindah ke Jakarta sih, karena saya terlalu berani, belum tahu jalan aja enggak bang, kan saya kuliahnya di maksudnya Bogor, Jakarta. Oh, kuliahnya di Bandung. Lalu nggak pernah hidup di Jakarta. Nggak pernah, dan saya sangat nggak suka Jakarta. Oke. Jadi begitu ngerasa lengkap ilmunya, merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta. Ke bank mana? Bank Maybank waktu itu pertama kali. Ke Maybank. BI dulu BI masih namanya. Bank Dia masih Internasional BI. Indonesia Iya. ya? Di cabang mana tuh? Pertama kali saya penempatan itu di BII itu di Peluit bang, namanya Peluit Permai, seberangnya mall itu. Banyak orang Chinese tuh. Di sana full Chinese. Full Chinese, Cuma bukan kalau Batak dulu, lagi ya? Bukan full. Jadi bener-bener apa namanya? Tadi belum berhijab kan? Belum. Masih beda-beda tipis lah ya. Bener-bener itu. Tapi ada satu yang waktu itu saya pernah di titik saya jangan sampai saya cerita ke anak cucu saya nanti bahwa saya pernah gagal saat saya mengambil keputusan, karena nyaris probation saya nggak lolos waktu itu. Jadi dari Bank Mega konvensional ke Maybank naik jabatan dong? Langsung jadi. Sebetulnya dari Bank Mega saya pindah ke Jakarta itu saya pegang Prudential bang. Oh, Prudential. National Head Prudential for BII. Oh, for BI. Jadi Bank S gitu, Bank Assurance. Jadi jualnya Prudential. Iya, Tapi produk lewat Prudential, bank. tapi melalui Bank BII. Oke. Lalu di perjalanan baru masuk ke bulan ketiga gitu ya, tim manajemennya BII, direksi dia melihat kok seperti Bu Putri cocoknya jadi orang bank ya, karena lebih meng-closing gitu kan. Biasanya kita hanya ngasih materi, ngajarin marketing dari bank, begini loh jualan asuransi. Kalau saya nggak, yuk kita join visit, saya bantu jual gitu. Ternyata jadi nasabahnya bilang waktu itu saya mau akhirnya bayar closing, tapi saya mau yang ibu yang kemarin datang dong gitu. Akhirnya di Jakarta kan nggak punya kenalan. Ada sih ya, tapi nasabah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Itu gimana caranya? Jadi pertama kali kalau di Prudential sih enak kan, saya cuma ikut-ikut BM-nya gitu ya. Mereka yang men-trade gitu kan. Tapi begitu saya masuk diambil alih oleh BII, kemudian saya masuk ke Peluit Permai waktu itu, saya itu dapat cabang baru sekali. Baru berdiri, baru di launching gitu cabangnya gitu ya. Dan apa namanya, saya itu di gedungnya Honda itu ada alat sanitary gitu ya. Itu parkirnya itu sulit sekali. Jadi gedungnya itu bagus luar biasa tapi sulit parkir. Jangankan punya nasabah bang, jalan aja saya nggak tahu gitu kan. Untung ada sopir ya. Untung ada sopir gitu ya. Caranya satu-satunya jalan ya itu saya door to door bener, karena di belakang itu rumah orang tuanya Ahok kalau sekarang. Pak Ahok di Peluit, ya. Ya di Peluit Permai itu masuk itu langsung rumah orang tuanya. Itu bener-bener. Jadi door to door masuk ke rumah-rumah? Iya, karena itu perumahan mewah. Peluit Permai itu ada apa namanya perumahan mewah. Nggak gampang dong ya? Nggak gampang. Banyak. Saya itu dulu takut sama sekali sama anjing, tuh takutnya luar biasa, trauma itu. Door to door datang ke rumahnya satu-satu, kan belum tentu ada orang ya? Iya, kan di sana itu sebetulnya memang lingkungan yang kalau pasti ada orang gitu, tapi intinya nggak juga belum tentu. Jadi saya modal kartu nama, atau kalau Sabtu Minggu itu kita ngadain senam sehat di komplek gitu, bawa makanan, bawa kacang rebusan, kan makanan sehat semua. Belum ada digital tuh, jadi mesti door to door ya. Door to door. Sampai akhirnya terlalu lama diproses, saya lupa tuh kalau udah 3 bulan gitu. Tapi di menit terakhir ada satu nasabah yang dia ngeliatin saya banget gitu ya. Dia bilang gini, saya bantu kamu, tapi kamu harus pembuktian bahwa kedepannya saya ambil. Saya jadi cuma bantu dana, waktu ngelewatin probationnya saya, langsung dia tarik gitu, katanya janjinya dia. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Ini urusan funding nih ya? Iya. Tadi kan orang deposito, tabungan. Iya. Dalam 3 bulan dapat nasabah berapa banyak? Waktu itu saya itu probation lumayan lah angkanya ya, depositonya, dan ada asuransi gitu. Jadi si nasabah saya ini inget banget dia cuma bilang saya bantu kamu, tapi di awal bulan saya tarik lagi, gitu ya, akan kembali lagi gitu. Saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, Pak, itu aja saya udah terima kasih. Pasang sebulan ya lumayan. Iya, maksudnya 3 bulan probation saya lewat dulu gitu kan, langsung pengangkatan dong. Ya, tapi begitu ternyata setelah itu beliau nggak tarik sama sekali. Di bank tuh kalau probation nggak lewat, langsung pecat bang. Cut off. Langsung. Satu rupiah nggak sesuai dengan yang kita. Berat dong gitu ya. Beratnya luar biasa, nggak gampang. Daerah baru. Terus nggak ada yang kenal. Targetnya langsung 3 bulan ya? Iya 3 bulan. Tapi lewat itu selanjutnya mau pindah-pindah yang ke 4, ke 5 sampai ke sekarang itu udah
ya merem-merem aja lah. Di gitu kan. Maybank berapa bulan? Jadi saya itu Langsung pegang cabang ya? Iya, saya langsung pegang cabang Pluit Permai. Tapi kan dulu saya itu mulai dari kota kecil, maksudnya dari Lampung. Oke. Gaji saya sebagai kepala cabang dengan marketingnya itu harganya hampir sama. Jadi sama manajemen BI ya luar biasa juga gitu ya. Saya diminta dulu pindah ke Commonwealth waktu itu untuk dongkrak gaji. Oke. Masuk lagi di BI Maybank, namanya kan udah berubah tuh. Oh, di Commonwealth dulu berapa lama? Kalau nggak salah saya ngelewat probation tuh hampir 5 bulan. Masuk 6 bulan saya masuk lagi ke BI Maybank. Oke, di Commonwealth balik Masuk lagi ke Maybank. udah berubah nama jadi Maybank. BII Maybank 4 tahun, pindah lagi ke Hana Bank. Hana Bank ini ya? Iya waktu itu. Korea ya? Korea. Oh, KIB jadi Hana Bank dulu. ngalamin culture perusahaan Korea ya? Oh iya, luar biasa lama loh Bang. Apa bedanya? Loh, luar biasa. Kalau Maybank ini ya Malaysia? Malaysia, tapi kan isinya manajemennya orang Indonesia. Nah, Kalau gitu. Hana Bank? Hana Bank full direksinya itu hanya di rootnya yang orang Korea. Indonesia. Oh, oke. Yang lainnya Korea. Yang operate orang Korea. Komite kreditnya orang Korea. Oke. Sekarang masih ada Hana Bank ya? Masih. Sekarang namanya Hana Bank, zaman saya KAB Hana. Sekarang udah terpisah gitu. Berapa lama? 3 tahun 8 bulan lah. Jadi bekal tadi ya, ilmu yang dari Lampung bisa eksis di Iya, Jakarta? bisa diakses di sana. Dapat nasabah, bisa jualan. Dan di Hana itu saya pegang 5 cabang. Maksudnya itu pindah-pindahnya cepat sekali. Itu targetnya itu ya, kalau di bank tuh targetnya rupiah ya? Foundingnya rupiah. KPI, Bang. Ya KPI. KPI-nya itu isinya semua. Banyak Jadi ya? ada funding, ada lending, ada apa namanya soal apa namanya Customer service, satisfaction, iya, ya. lalu juga tentang audit, Operation, gitu. audit. Operation ya semuanya lah, include. SOP-nya SOP. tertib ya. Iya. Waduh, bank mah kita nggak kuat ya. Iya. Tertib banget ya. Oke. Di Hana Bank berapa tahun? 3 tahun 8 bulan itu pegangnya itu pindah-pindah dulu kalau Udah kepala cabang tapi ya. Dari situ udah selalu kepala cabang. Jadi pindahnya tuh keren juga. Sebelumnya Pluit, pegang Kelapa Gading, terus Pondok Indah, SCBD, Tanah Abang. Jadi emang bener-bener akhirnya semua Jakarta tuh udah diputerin padahal nggak tahu jalan sampai sekarang. Wah, tapi kan ke daerah baru, nasabah baru berarti. Nasabah baru. Jadi kalau di sana kita Atau kalau pindah nasabah yang cabang, lama ikut sama kita? nggak boleh juga Bang. Apa Kan, ya? Tinggal ya di cabang lama ya? Cabang tinggal. Kita akan create baik nasabah existing kita kelola dengan baik, win back lah ya gitu ya. Orang-orang yang udah nggak pernah lagi berinteraksi dulu pernah jadi existing lalu nggak aktif, itu saya berusaha win back, kembalikan mereka gitu. Tapi cari nasabah baru juga. Yang lama ya ditinggal gitu. Habis Hana Bank? Hana Bank saya pindah ke Lampung, Oh masuk. masuk Maybank Lampung. Maybank Lampung yang Di Malahayati waktu itu, Malahayati. sekarang udah pindah kan. Posisi sama kepala cabang. Kalau di sana itu pegangnya area platinum. Oh, dia Platinum. Jadi pegang yang nasabah Platinum. Tuh, yang takdirnya kayaknya gitu, Iya. khusus orang Platinum ya. Iya, jadi bukan cuma pegang Lampung dulu, cabang semua Lampung. Jadi di sama- Jakarta berapa lama tuh? Di Jakarta tuh hampir 7 tahun lah, 7 sampai 8 tahun. Eksis di Jakarta lah ya. Eksis di Jakarta. Kenapa pindah ke Lampung? Kan udah kota besar. Saya menikah, jodohnya dapet Bang. Ternyata jodoh suami saya dinasnya di Lampung. Jadi sehebat apapun wanita mesti Ya, ikut. itu dia itunya. Sehebat apapun wanita, ya tetap harus ikut kemana suami Ya, pergi. karena Kan suami surganya di Lampung, maka balik ke Lampung. Pulang ke Lampung. Di Maybank berapa lama? Di Maybank Lampung itu sekitar setahun 2 bulan lah baru masuk ke sini hijrah ya. saya. Jadi waktu di Maybank udah hijrah dong, udah hijab. Sebetulnya saat itu saya jadi orang pertama untuk di level atas yang menggunakan kerudung karena memohon gitu ya, meminta. Tapi begitu di perjalanan memang masuk ke Bank Mega Syariah adalah tahapan saat saya harus hijrah dalam segala hal itu sih Pak. Wah, ini menarik nih hijrah. Hijrah. Dalam segala hal. Hijrah dalam segala hal. Quote-unquote tuh. Quote-unquote ya gitu ya. Wah, yang mana nih yang hijrah semua? Oke. Apa yang membedakan? Jadi berbekal tiga skill tadi ya, paling tidak servisnya mesti bagus, kemudian dipercaya. Kalau di perbankan ini penting sekali kan, kepercayaan, kemudian adaptability ya, keluasan kita dalam bergaul. Bisa eksis 7 tahun di Jakarta,
balik ke Lampung karena kodrat wanita ya, Kodrat masih wanita. ikut suami, terus hijrah dalam segala hal. Apa sih yang membedakan antara bank konvensional sama syariah sehingga Sus Putri mau hijrah ke sini dalam banyak, saya aja kaget waktu ketemu waktu peresmian Mega ya, Iya. pertama kita ketemu. Beda banget gitu. Beda casingnya Iya, Bang. beda banget. Apa yang dirasakan? Jadi sebetulnya Bang, saya Ini udah berapa tahun ya? ini saya masuk tahun kelima. Oh, Jadi tahun kelima. termasuk yang paling lama kali ya? Ini yang paling lama Bang Panin, 8 Oh, Panin, tahun. 8 tahun, oke. Selanjutnya baru ini, karena biasanya dan yang pasti itu perbedaannya itu kalau antara syariah dan konven tentu dua mata uang yang berbeda gitu kan. Tapi yang pasti yang saya rasain itu ada ketenangan yang nggak saya dapat dari tempat lain. Intinya dalam segala hal, dari sisi manajemennya, kepercayaan, nasabahnya, produk-produknya, dan cara mengelola kantor juga mungkin Beda. kita berbeda. Tapi yang pasti saya juga memang sebelum saya hijrah saya sudah banyak belajar tentang perbankan syariah. Kan tadi dibilang karena saya senang sekolah, saya itu udah pengen banget mendalami tentang perbankan tetap, tapi yang secara syariah. Walaupun belum ada niat mau, nggak tahu juga gitu bakal pindah ke bank syariah gitu ya. sih Bang. Bertepatan lah ya. Bertepatan. Kita memang sudah mau Pucuk hijrah, dicinta, ulam tiba. Udah belajar, ada kesempatan. Ini yang pertama ya, kaca pertama juga di sini ya. Sebetulnya kalau yang Agak gedung syariah. baru iya, tapi kalau di Kartini itu sudah sejak sempat tahun ya? 2008. Oh, kalau yang di cabang ini sesuatu Ini yang pertama. sejak buka langsung. Oh. Karena saat itu dulu juga saya mau pindah, tapi saya mau gedung baru gitu. Mau yang keren lah ya. Iya, karena menurut saya tampilan depan itu adalah manifestasi dari seorang saya. Iya, penting Walaupun itu. tahu konsekuensinya, ini kan gedung mahal dan ini milik sendiri Bang gitu kan. Pasti Iya. penyusutannya atau biaya yang harus saya keluarkan juga Iya. Harus menghasilkan berat, iya. yang banyak juga Ya, kalau orang mungkin berani banget gitu. Tapi kalau menurut saya ya the show must go on lah. Iya. Buktinya semua dengan baik kok. Ya, mungkin banyak yang bertanya itu, apa sih yang paling prinsip bank konvensional sama syariah? Ini kan banyak ini ya, banyak versi gitu. Tapi yang Sus Putri rasakan apa yang paling berbeda gitu? Ya. Jadi bank syariah ini sebetulnya perbedaannya itu adalah semua dibicarakan di depan Bang. Oke. Semua dibicarakan Jadi di depan. transparan di depannya. Transparan. Kalaupun mau ada perubahan gitu ya, itu kita juga ajak bicara nasabah. Seneng deh Papa pilih mobil baru yang pinter banget. Suzuki All New Ertiga Hybrid. Mobil baru yang punya banyak fitur modern. Terus ramah lingkungan. Lebih irit. Teknologi canggih, perjalanan jadi lebih aman dan nyaman. All New Ertiga Hybrid untuk hari yang lebih baik. Di Lampung itu tidak ada restru, tidak ada restrak sama sekali satupun. Jadi karena semua nasabah kita ajak ngomong. Oke. Soalnya karena restru itu bukan solusi, tapi akhirnya nanti dia tidak bisa pindah kemanapun dan mengembangkan usahanya. Karena kan dia langsung di BI checking atau OJK checkingnya, call-nya jadi berubah. Gitu. Bukankah di bank konvensional juga dibicarain saya soal tenor, soal bunga ya kan konvensional. Terus ada perjanjian, ada kolateral juga kan. Iya. Kan dibicarain di depan. Iya. Di syariah juga dibicarakan. Iya. Tapi yang berbeda apa ya? Jadi kalau di syariah itu misalnya perubahan bagi hasil kalau di saya, kalau di konven bunga. Itu kalau di konven kalau mau naikin bunga itu yang nggak usah bilang-bilang langsung kan Langsung ada surat naikin. perjanjian di situ Oke. bahwa bank berhak Naikin ketika bunga naik otomatis naik. Kalau di kami Ke syariah? kita akan bicara dulu karena sebetulnya dia harusnya tuh tidak ada perubahan. Oke. Gitu. Tapi kalaupun ada perubahan, kita harus menunjukkan bukti-bukti bahwa memang regulator sudah meminta Tapi kita kalau menaikkan. regulator Bank Indonesia naikin suku bunga, Kita kan memang wajib juga harusnya menaikkan. naikin ya. Iya, itu Kalau kita di konven dia otomatis naik. Iya,
tanpa otomatis. diberitahu. Tanpa, nggak perlu. Kan memang ada perjanjian. Oke, kalau di syariah, kalau kita mau naikin, mesti bicara dulu Bisa ya. bicara dulu. Kalau keberatan, saya nggak mau Bu Putri, saya keberatan. Boleh kirim surat ke kami bahwa kami keberatan. Kami tunjukkan lagi ke manajemen bahwa Oh, di akhirnya situ kita lah akan bedanya, solusi. fairness-nya di situ ya, Ya. transparan sekali. Nanti kan kita tanya Pak Andrian, kalau memang ini harus naik, kalau misalnya belum siap sekarang, mau berapa waktu lagi kami kasih Oke. waktu gitu. Jadi ada Yang ini saya dengar juga ketika misalnya nasabah sedang ada masalah gitu, bicara nggak langsung kita cari solusi, Bang. nggak langsung ditarik ya Enggak. kolateralnya, tapi dicari solusi bersama. Iya, cari solusi bersama. Mau diapain? Biasanya kita nanti akan cari masalahnya dari mana. Kalau orang sakit itu kan bukan langsung dicabut nyawanya, Ya, tapi ya. kita bantu cari Supaya obat sembuh, gitu ya, sembuh. Kita carilah alternatif lain. Jadi dua yang sudah berbeda. Apalagi Sus Putri? Yang pasti itu kalau secara syariah itu kita itu ada kalau misalnya kan apa sih bedanya gitu ya, ada dewan pengawas syariah. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari kami, yang menanggung dosa siapa? Ada dewan pengawasnya yang day to day dia akan pantau activity-nya kita sesuai nggak secara syariah. Oke. Jadi Kalau kita nggak tahu menyimpang dari ajaran syariah, kan ada dia dewan pengawas. audit dari dewan oke. pengawas. Jadi yang selalu bukan cuma audit soal fraud, soal segala sesuatu yang berhubungan teknis, tapi secara syariahnya juga kita kan hanya menjalani gitu ya. Tapi dari dewan pengawasnya intinya kalau ada yang salah beliau-beliau itu dulu lah yang dapat dosanya. Kalau gitu. misalnya sampai misalnya katakanlah bangkrut dia usahanya, apa yang dilakukan? Benar-benar nggak sanggup ngangsur itu. Biasanya kita itu akan duduk bersama. Kita itu insya Allah nggak ada penalti, Bang. Oh, nggak ada Jadi penalti. baik pelunasan sebagian ataupun keseluruhan itu tidak ada penalti. Biasanya kita hanya dari sisa pokoknya saja, sisa berapa sisa pokok ya, Bang, dikurangi kita nggak ada biaya juga kan, provisi nggak Tapi ada. di syariah ada kolateral kan? Tetap ada kan? Ada, Pengguna? tetap. Harus ya. Wajib itu dari ketentuan dari OJK, OJK, ya. wajib ada jaminan gitu. Jaminannya itu sama aja dengan Bank Konven bahwa dia tidak boleh hanya tanah, harus ada bangunan, oke. atau juga kolateralnya boleh dalam bentuk cash gitu kan. Tapi biasanya kita hanya dari pokoknya saja. Oke. Gitu. Sisanya kita kembalikan. Dan menjualnya pun atas kesepakatan harga, nggak main kita yang nentuin harganya. Belum pernah sih, insya Allah jangan sampai ke depannya. Belum pernah dilakukan. Karena hubungan itu ya, kekerabatan itu kali ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga yang penting saya pikir. Syariah itu apakah khusus nasabah buat orang Islam? Nggak sama sekali. Nggak. Justru nasabah di sini ini 40%-nya adalah non-muslim. Oke. Justru kalau bagi orang non-muslim udah pasti gampangnya gini, kita itu naik turun bagi hasil semua yang dibicarakan. Tidak ada provisi yang pasti. Jadi mereka yang non Muslim juga nyaman Sini. pakai syariah. Lama-lama juga mereka akan tahu perbandingan. Kalau dulu kan ada gitu, bank syariah itu bagi hasil lebih mahal dulu. Kalau sekarang kan udah lebih jelas gitu. Padahal secara kalau kita hitung bunga ya, yang orang banyak paham kan bunga cara menghitung itu. Kan mesti bersaing sama bank-bank besar. Iya. BCA, Mandiri yang memang bank konvensional besar yang bunganya memang relatif lebih murah. Kita pasti lebih mahal sedikit kali ya. Iya, jadi sesuai pangsa pasar sih, Bang. Oke. Jadi kan karena komisaris utama kami itu Prof. Muhammad Nuh, mantan Menteri PDNK. Jadi Bank Mega Rektor Syariah ini kita punya fokus terhadap nasabah soal pendidikan dan rumah sakit. Oke. Jadi kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan dan rumah sakit, kita punya margin khusus. Jadi dan penanganan kalau aja. buat sekolah sama rumah buat sakit dikasih klinik, rate khusus. TK, SD. Makanya rata-rata kalau universitas tanpa bunga tuh tetap pakai ya. dia Bagi wajib hasil kan, ya? itu kan ketentuan dari OJK lah harus ada gitu. Tapi rate-nya memang khusus ya? Rate-nya khusus untuk pendidikan dan rumah sakit. Dan kita juga jaminannya pun khusus. Tuh, dengerin tuh yang mau buat rumah sakit, semua Ya, mau buat sekolah. benar. Atau pesantren. Pesantren itu bisa larinya ke pendidikan. Pendidikannya. Makanya sesuai lah, karena saya ngerasa juga visionnya saya juga ke pendidikan. Wah, tandanya memang Allah mempertemukan saya dan Mega Syariah gitu kan. Oke. Ini terakhir mungkin soal bank syariah. Kan ada orang-orang Islam yang bisa dibilang
apa ya, anti riba. Ini sorry ini kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau berkenaan dengan bank ya pokoknya ribawi gitu kan, terutama bank konvensional. Nah, apa fatwanya sehingga bank syariah itu tidak dikategorikan riba? Ya, jadi sebetulnya gini, kita itu kan ada maghrib gitu ya, ininya singkatannya, bahwa kita menghindari segala sesuatu yang bentuknya itu tidak jelas. Jadi baik dari jaminan, usaha, baik bagi hasil, administrasi, semuanya itu kita open. Makanya sebetulnya pengertian riba itu aja sesuatu yang memang tidak tersepakati. Akhirnya zolim. Nah itu ya kata-kata zolim itu yang kita menghindari gitu. Tapi kalau misalnya masalah zolim itu maksudnya nasabahnya diperlakukan terzolimi. Iya, baik dari segala hal. Makanya kita apa-apa kita bicara. Seperti akad nikah, waktu kita akad pembiayaan kan seperti akad nikah. Kita benar-benar kita bacain, ada sesi berdoa dulu bahwa kita membersihkan hati, niat udah ngambil di bank syariah, tandanya niatnya sudah harus baik. Dari pihak kami pun kita juga berniat baik. Karena sebetulnya Bank Mega Syariah ini adalah bagian dari, karena saya tergabung di CT Corporation di bawah milik dari seorang Pak Hairul Tanjung, ini adalah sesuai hashtagnya, berkah sepanjang masa kalau Bank Mega Syariah. Kalau sister company-nya kami yang di sebelah Bank Mega itu untung sepanjang masa. Jadi memang dari hashtag yang dicari kita berkah cari ya? Berkahnya. Makanya kita lebih lari ke literasi ekonomi syariah, Bang. Makanya kalau Abang lihat saya tuh semangat banget imam mengajar. Itu sebetulnya dari termasuk aktif di pengurus di komisi daerah ekonomi dan bagian dari syariah, literasi ekonomi syariah. Oke, luar biasa. Sesputri 2003 kita ketemu sampai hari ini beda banget ya. Terutama pengetahuan tentang syariah. Iya, soalnya itu masih muda, Bang. Masih muda. Sekarang sangat muda. Nggak cuma fisiknya, tapi knowledge-nya beda jauh. Beda, iya benar. Karena senang sekolah kali ya. Senang sekolah, itu dia. Oke, ini jurusannya beda-beda lagi. Sekolah ini juga menarik. Kenapa Sesputri sekolah terus ya? Kalau nggak salah peternakan awalnya. Peternakan, ekonomi, hukum. Sekarang ambil notaris. Iya. Ini gelarnya udah banyak banget nih. Iya. Kenapa Sesputri? Kenapa saya senang sekolah? Karena saya tuh seperti kalau gelas itu, saya ngerasa gelasnya tuh kosong terus, Bang. Tapi percayalah, boleh dicek dimanapun nama saya, KTP, kartu nama, itu nggak pernah ada yang pakai gelar satupun. Oke. Gitu ya, karena menurut saya nanti gelarnya terakhir itu adalah almarhumah gitu ya, yang ada. Jadi di sini saya boleh dicek nggak pernah cari gelar, tapi cari ilmunya ya. Iya, jadi kalau saat kuliah pun saya jurusannya peternakan, lalu saya ambil ekonomi. S1 hukum karena saya bekerja di bank. Lalu saya ambil hukum, kenapa? Karena semua orang kalau bicara selalu nakut-nakutin dengan kata-kata hukum. Jadi saya cuma pengen tahu apa sih hukum itu. Makanya sekarang kalau berhadapan dengan orang hukum gitu, saya cuma bilang bedanya bapak atau ibu mau ambil hukum karena pengen jadi sarjana. Kalau saya ambil kuliah di hukum karena saya sangat ingin mengerti tentang hukum. Jadi berbeda orang yang pengen banget mengerti sama orang yang mau sekolah. Terakhir saya jadi notaris karena saya pikir saya notaris juga udah selesai nih? Tesis, Bang, lagi tesis, Bang. Karena di Jayabaya saya tuh susah karena kuliahnya sekarang udah offline kan. Dulu masih online, saya masih muda gitu. Sekarang wajib offline dan saya itu tipikal orang dedikasi juga kalau kamu ninggalin pekerjaan gitu kan. Jadi agak-agak tersendat. Ya, ini juga salah satu kunci suksesnya ya, belajar baik formal maupun non formal. Bener, Bang. Luar biasa. Nah, terakhir nggak kerasa nih udah berapa menit nih? Hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin di ujung cerita ini kalau boleh ini agak pribadi kali ya. Iya, keluarga ya, segalanya itu. Iya, ini kan sebagai wanita karir dengan suami dan anak yang sudah besar-besar gitu. Sudah besar-besar. Gimana cara bagi waktunya itu? Ya, jadi sebetulnya saya itu setiap di tesis atau di skripsi kalau dulunya ya 6 kali tuh bikin begitu gitu ya. Itu saya selalu bikinin moto I'm nothing without you gitu ya. Dengan dukungan suami yang beliau itu sangat percaya, Bang. Jadi kalau siapapun yang bicara dengan beliau, dia cuma bilang tidak ada yang mengenal istri saya seperti saya mengenal dia gitu. Jadi saya benar-benar dikasih kepercayaan karena menurut saya kalau laki-laki hebat atau sukses, katanya dibalik
istri yang Ya, hebat. hebat. Tapi sebaliknya luar biasa seorang perempuan dengan segala kegiatan dan apa namanya Aktif banget itu. aktif banget itu tanpa pengertian yang besar dan jiwa yang besar dari seorang Abang suami. kayaknya sabar banget ya. Iya, itu dia. Dan beliau support. Jadi kalau kuliah itu pasti yang bikin, yang edit tesis, skripsi itu pasti beliau gitu. Jadi apa tuh kunci suksesnya Kunci sehingga suksesnya itu komunikasi saya cuman lancar? berasa gini aja sih Bang. Saya cuman ingin saya punya value. Sampai saya tutup mata, saya sadar saya harus jadi anak yang baik untuk orang tua saya, istri yang harus baik dan dapat surga dari suaminya, dan sekaligus menjadi ibu yang membanggakan buat anak-anaknya. Luar biasa. Tujuannya itu saya harus dulu punya value atas diri saya sendiri. Value dan bermanfaat. Iya, value dan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Jadi saya tuh tidak mau juga buat contoh ke anak-anak saya gitu ya. Anak-anak saya 4 Bang, anak-anak dari saya dan 2 dari suami saya. Saya cuma mau mereka bangga dengan mamahnya, dalam tanda kutip. Saya tidak jauh dari kata sempurna, tapi mari kita sama-sama untuk saling terus belajar mengisi kesempatan dikasih Allah kita masih di dunia gitu. Sambil belajar untuk akhirnya nanti akhirat kan Bang? Iya, betul. Gitu sih Bang. Luar biasa. Anak-anak udah gede-gede ya? Sudah gede-gede dan hanya 1 yang di Lampung. Yang 3 yang temen di Lampung cuma 1. 1 di Lampung gitu. Yang bungsu ya? Yang bungsu. Jadi temen lah ya. Ya temen lah, tapi kalau saya tuh saya bikin benar-benar bukan anak ke orang tua gitu ya. Udah kita teman aja gitu kan. Oke. Sebagai penutup, Iya Bang. ini 8 organisasi jadi bendahara. Megang duit orang. Iya. Apa sih motivasinya kok senang organisasi di mana-mana itu? Iya, justru saya Dan itu terus selalu jadi pengurus inti ya? pengurus inti. Jadi gini, saya itu cuma ngerasa organisasi pertama saya itu adalah IMA. Masya Allah. Dan itu adalah bermula dari seorang Bang Heri Andrian. Cuma saya ngerasa organisasi itu adalah cara kita memandang seseorang itu secara keseluruhan. Saat dia mau bertanggung jawab, saat dia memegang event, saat dia berani bertanggung jawab, saat dia ditunjuk jadi pengurus. Kan pengurus itu nggak boleh nyodorin diri kan Bang, Ya, pasti ditunjuk kan. Dan itu tidak ada honornya. dan tidak ada honornya gitu ya. Dan kita memegang, karena saya khususnya jadi bendahara semua organisasi itu adalah kita memegang dana umat gitu, yang gara-gara slip sedikit itu dosanya minta maaf sama Ya kalau Allah. 400 anggotanya 400 orang gitu. Itu saya sangat hati-hati. Tapi poin ini sangat mendukung pekerjaan saya sebagai kepala cabang dari sebuah bank. Artinya saya sangat memegang Jadi organisasi kepercayaan ini itu bermanfaat sangat buat bisnis bermanfaat. kita, buat karir kita ya. Iya, bukan cuma sebagai hubungan baik antar semua, tapi di mata masyarakat yang tidak tergerak di organisasi itu, oh dia orang-orang yang pasti dipercaya. Oke. Dan Jadi konsisten. balik trust ya, Di balik trust. tetap trust itu yang Trust. jadi kunci suksesnya. Dan apakah bertanya manajemen ngerasa nih orang kerja atau cuma berorganisasi? Nah, alhamdulillah saya juga punya manajemen yang mendukung saya di organisasi. Tandanya saya bikin hubungan baik dengan semua. Dan ujung-ujungnya kemana? Bisnis juga, bisnis untuk Jadi bank. sembari kita berorganisasi secara nggak langsung, Support. ya support bisnis kita, ikut promosi kita punya brand Iya, itu gitu dia. ya. Jadi kemana-mana orang sekarang Ses Putri Bank Mega Syariah. Itu dia, benar, itu dia Bang. Insya Allah ya Bang, kan saya selalu belajar nih, Bang Heri Andrian ini tetap selalu jadi mentornya Masya saya. Allah. Saya selalu pantau banget ya, di IC itu saya selalu baca gitu. Ya mungkin sama, kita punya visi misi, ingin selalu punya value dan bermanfaat buat banyak orang kan. Benar, itu dia. Oke, makasih banyak Ses sama-sama, Putri. Bang Kita Andrian. sudah ngobrol nggak kerasa ada 1 jam. Mungkin sebagai summary buat teman-teman, kisah sukses Ses Putri ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Saya samarikan mungkin yang pertama, mesti kau di bisnis jasa ya, terutama perbankan, mesti pelayanannya prima ya, service excellent. Kan kedua harus bisa dipercaya dari ujung ke ujung. Ini semua kepercayaan soal trust ya. Kemudian adaptability, bisa beradaptasi di banyak posisi, termasuk aktif di organisasi. Kalau kita tidak luas, mungkin nggak bisa diterima. Yang terakhir mungkin dukungan keluarga. Ini juga memegang peranan penting untuk sukses Ses Putri, betul ya? Benar. Oke, mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang meniti karir, yang sedang mencoba di banyak tempat, sehingga
akan sukses seperti Susputri. Iya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Susputri. Kami Bang mohon Andrian. pamit. Sukses selalu. Salam buat keluarga. Salam sukses buat Bank Mega Syariah. Iya, terima kasih. Jangan Bang. lupa kalau ada kebutuhan mobil, Persada Lampura, ya? Persada Lampura Suzuki. Terbuktikan referensi terus kan? Iya. Makasih banyak. Iya, makasih banyak Ya. Bang. Terima kasih Assalamualaikum banyak Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih. Iya, Selamat sore.